Ada sih waktu itu waktu maju ke provinsi itu kan Kabupaten Banten kan cuma ngeluarin tujuh orang kan. Nah itu saya ikut seleksi SMK ini kan waktu itu seleksinya tuh cuma ada SMP 4, 3 sama 1 kan. Nah yang terpilih itu SMP 4 itu ada 4 orang, SMP 3 itu 2 orang sama SMP 1 1 orang. Nah saya kan juga termasuk. Nah itu kan kalah kan, tapi ya gimana ya, itu paling berkesan sih soalnya kan kita udah jauh-jauh ke Malang itu. Halo Sobat Spotma, kembali lagi di podcast Spotma Berkelas. Kenalin, aku Almira, host podcast kali ini. Di video podcast kali ini, kita kedatangan narasumber yang bisa memotivasi, memberikan inspirasi, dan siapa tahu bakal jadi idola kalian selanjutnya guys. Ada Kak Diana. Hai Kak. Hai. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Buat kalian yang belum tahu Kak Diana ini siapa, kita akan gali lebih dalam lagi dalam episode podcast kita Bipres, Bincang-Bincang Prestasi. Sing sayo, sing rukun, iku dadi semboyane. Umraku tumandang Dengar nih Kak Diana itu dulu merupakan salah satu anggota tim tari di Statma. Kalau boleh tahu gimana sih awal mulanya masuk ke dalam dunia tari? Sebenarnya tari itu hobi ya, jadi kan bahkan dulu di SD tuh nggak ada ekstra tari, terus masuk ke SMP ini baru ada. Pertama kali itu saya ikut lomba itu masih eranya pandemi gitu. Bahkan lombanya tuh dibatasin, masih yang dulu kayak waktu itu lomba di Kodim dapat cuma harapan 1 sih, tapi kan itu lawannya tingkatnya udah SMA tuh sama, hanya sederajat gitu. Terus kalau pertama kali itu Kak Diananya sendiri atau sama teman-teman yang lain? Tim. Kak Diana ini kan mulai tari itu karena hobi. Kalau boleh tahu, kenapa tuh kok bisa jadi hobinya? Karena itu mama saya dulunya juga anak tari gitu, udah dari nenek. Berarti turun-temurun gitu Iya. ya? Dan gerakannya itu kan juga pastinya nggak gampang gitu. Berarti ini Kak Diana itu bisanya nari itu karena diajarin ibunya atau neneknya gitu. Awalnya sih gitu. Terus berlanjut, apa ada yang kayak belajar dari luar gitu? Enggak sih, cuma ya kalau lihat orang nari itu kayak bawaannya seneng gitu, jadi pengen kan. Terus kan gerakan tari itu pastinya nggak gampang gitu. Terus awal kenal kayak gerakan tarinya itu gimana Kak? Diajarin sih sama mama kayak sedikit gitu. Jadiin sama mama ya, jadi kayak keterusan gitu sampai sekarang juga. Terus ada nggak sih kayak ngerasa susah atau senangnya gitu tari gitu? Susah senangnya sih banyak ya kan. Kalau susah itu kalau kita misal mau maju lomba itu kan juga butuh latihan, nah itu kan juga butuh effort. Ya itu susah-susah gampang sih. Susah-susah gampang itu gimana nih? Banyak susahnya atau banyak gampangnya? Ya susahnya tuh ya kita tuh kan capek-capek udah latihan, tapi terus kan kalau kita dapat apa kayak Juara gitu. kan jadinya senang juga. Nah gitu. Jadi juga butuh effort yang banyak ya. Iya. Terus waktu ada lomba gitu pernah ngerasain kesulitan enggak? Ya sering sih.
Kak Diana ini udah beberapa kali juga ikut perlombaan yang pastinya ngeluarin effortnya tuh besar-besar ya. Tapi pernah nggak sih kayak Kak Diana udah ngeluarin effort sebesar itu tapi akhirnya kalah? Ada sih waktu itu waktu maju ke provinsi itu kan Kabupaten Magetan kan cuma ngeluarin tujuh orang kan. Nah itu saya ikut seleksi SMP 4 ini kan waktu itu seleksinya tuh cuma ada SMP 4, 3 sama 1 kan. Nah yang kepilih itu SMP 4 itu ada 4 orang, SMP 3 itu 2 orang, sama SMP 1 1 orang. Nah saya kan juga termasuk. Nah itu kan kalah kan, tapi ya gimana ya, itu paling berkesan sih soalnya kan kita udah jauh-jauh ke Malang itu. Effortnya pastinya juga Iya. tidak main-main gitu ya. Terus ini kan di depan kita ada beberapa piala juga. Boleh dijelasin nggak satu persatu ini dalam kejuaraan apa aja? Oh, juara 2 ini FLS tahun 2022 kemarin ini. Terus yang tengah itu juara harapan 1 yang itu lomba coding sih waktu itu. Terus yang juara 3 itu juga FLS tapi tahun 2020. Jadi kan Kak Diana ini di dunia tari juga udah nggak sebentar, dari 2020 sampai 2023 beberapa kali juga udah ikut pertandingan perlombaan. Gimana sih caranya Kak Diana itu membangkitkan semangat buat diri sendiri sama mungkin buat timnya juga? Kalau aku sih percaya diri aja ya, soalnya kan menang kalah itu kan juga hal biasa dalam perlombaan ya, jadi optimis aja. Kalau tari itu kan mainnya per tim gitu. Kayak Kak Diana itu susah nggak sih komunikasi sama timnya? Kayak kalau misalkan ada kesalahan gitu atau Ya kadang kan kalau ada masalah pribadi juga itu ngaruh juga ke, kalau kita kan jadi nggak kompak kan jadinya, jadi itu bakal jelek banget kalau nggak kompak ya emang harus kayak nggak ada masalah dari satu sama yang lain gitu ya. ya bisa dibilang gitu sih. Kalau dalam perlombaan itu kan kalah menang udah biasa ya. Tapi kalau kalahnya yang kalah sampai bikin kecewa banget, sampai bikin kita ngedown, itu ada nggak sih Kak yang bikin Kak Diana semangat lagi gitu, kayak support sistemnya gitu? Ya mama sih terutamanya kan, kalau down tuh dikasih tahu kayak udah nggak apa-apa kan, ini juga perlombaan, menang kalah kan juga udah biasa, pokoknya dikuatin biar nggak down. Terus ada nggak motivasi buat adik-adik kelasnya gitu ya, mungkin akan nerusin jejaknya Kak Diana gitu? Nah, pokoknya buat kalian semangat terus, kan kemarin juga ada perlombaan juga kan, FLS 2N tuh dapat juara 1, semangat terus pokoknya, dipertahanin, kalau bisa ditingkatkan lagi. Terus kan sebentar lagi juga ada adik-adik kelas yang baru bergabung di Spatma. Ada pesan nggak buat mereka? Ya kalau misal kalian ada bakat ya keluarin aja, jangan malu-malu, percaya diri aja, pokoknya kasih yang terbaik buat sekolah. Kalau tadi pesannya buat adik kelas, mungkin ada pesan juga untuk sekolah, untuk Spatma gitu, untuk program-programnya yang ada di Spatma. Pesan saya buat sekolah sih, kedepannya semoga lebih maju dan prestasinya semua bisa ditingkatkan lebih baik. Dan semoga kita juga bisa lebih memajukan Spatma lagi ke depannya. Oke guys, mungkin itu saja perbincangan kita dengan Kak Diana. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. See you.